Iya, itu tadi penjelasan secara umum dari Pak Ustaz tentang niat dan bacaan ketika mayat membelah katanya. Selanjutnya, saya ingin yang juga menyampaikan secara umum sambil menghafal ya. Sebentar kita tunjuk. Artinya semuanya sudah harus hafal. Sebentar kita akan tunjuk bacaan apa ketika melihat mayat yang melalap matanya, kemudian niat ketika memandikan mayat. Ya, selanjutnya kain kafan yang digunakan untuk mayat perempuan yang sekarang ini tuh sudah banyak dijual, yang sudah bukan jangan membeli yang sudah digunting ya, karena betul postur tubuh mayat tidak sama. Jadi ukuran baiknya membeli perlengkapan mayat itu yang berukuran 8,5 meter. Berapa lembar untuk, sudah ada yang pernah pelajari tentang perawatan jenazah? Berapa lembar untuk perempuan untuk mayat? Nah, apa-apa saja? Apa-apa saja itu? Apa-apa saja itu? Apa saja itu? Apa saja? Baju? Jilbab? Jadi lembar paling bawah itu apa? Ambal. Kemudian lembar di atas ambal apa? Bukan. Apa? Pengikatnya. Nah, kan itu yang paling luar kan? Pengikatnya. Jadi berapa pengikat yang disiapkan untuk mayat perempuan? Tergantung postur tubuh mayatnya. Kalau misalnya besar, usahakan jangan sampai banyak juga dan bawa semua pengikatnya, jangan juga. Minimal 3, maksimal 5 kalau besar sekali. Ya. Kemudian cara menghitung setelah pengikatnya apa lembar apa lagi? Kain pertamanya yang panjangnya itu semuanya sama panjang. Kemudian di atasnya itu apa lagi? Apa lagi? Coba saya mau yang biasa lihat. Silakan naik dulu menjelaskan. Bagus. Justru sekarang anak-anakku harus pintar bicara di depan. Harus berani. Silakan nak. Silakan. Maju. Satu penilaian dengan Gus Taslim bahwa ini sudah belum diberikan materi, sudah tahu prakteknya. Silakan nak. Atau sudah pelajari di buku? Oh, sudah dikasih teori. Oh ya. Oh, udah lupa-lupain. Sudah pernah ya? Ya, coba silakan naik. Jadi setelah pengikat ada lembar yang 2 yang dijahit ya untuk menutupi semua ya. Jadi nanti kita praktek ya dijahit. Kemudian setelah itu apa lagi, lembar apa setelah itu? Ingat lagi. Jadi berapa lembar nih tadi dipakai kain? Hah? Baru 2 karena itu tadi baru dijahit toh? Baru 2. Apa lagi di atasnya itu? Iya, Apa lagi? Ini kain yang dipakai untuk mengkafani mayat ya. Jadi tadi sudah ada juga kain cocok. Tadi juga ada sudah kain yang dipakai untuk memandikan mayat. Jadi lembar mayat tadi berapa? 7. Jadi 1 lembar sudah dipakai untuk penutup mayat ketika dimandikan. Kemudian ada kain basahan namanya ya. Jadi 2 lembar tadi sudah dipakai untuk menutupi seluruh mayat. Kemudian di atas lembaran itu ada apa lagi? Iya.
Ke atas, paling atas. Dia akan menutup yang bersentuhan langsung dengan kulit mayat. Apa dulu? Lembaran apa dulu? Apanya dulu? Jilbabnya. Yang menutupi. Hah? Nah, setelah itu apa? Kain apanya? Ya, itu tadi ya. Jadi setelah itu ada baju, apanya dulu? Bagaimana urutan bajunya? Bagaimana model bajunya? Apa yang dijahit? Apa yang dijahit? Saya tahu, enggak pernah mencoba. Apa yang di pinggirannya? Jadi kayak baju. Enggak dijahit pinggirannya. Jadi yang dijahit biasanya jilbab itu dijahit, jahit biar supaya aurat mayat juga bisa tertutup. Biasanya ada yang menjahit atau tidak, ya. Untuk ukurannya nanti kita di praktek kita contohkan. Kemudian lembaran baju diusahakan itu bagian belakang lebih pendek daripada bagian depan. Kemudian ada rok, kemudian ada tadi setelahnya ada popok ya, popok yang bersentuhan langsung dengan kulit mayat. Kemudian ada kapas yang menutupi baris, jangan lupa di sela-sela kain kapas. Jadi kalau sudah tahu teorinya, nanti kita praktek. Dan masih ada yang belum jelas? Jelas nih, nanti di prakteknya kita tanyakan lebih banyak, atau kita langsung praktek ke anak-anaknya saja? Masih anak-anak langsung praktek saja? Iya, karena sudah gitu, jadi nanti kita kasih tahu bahwa ini yang salah. Pasti lebih diingat, lebih cepat diingat ketika tahu salahnya. Oke, insya Allah pertemuan selanjutnya kita praktek dan usahakan semuanya dengan teman kelompoknya. Saya kira itu untuk sementara. Oke. Jadi sudah segar lagi tuh, segar lagi tuh. Nah, segar. Tidak ada yang ngantuk di sini. Ada ngantuk, disuruh lagi masalah wakal ngantuk. Nah, gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau jenazah itu normal dibersihkan atau dimandikan pakai air. Tapi kalau dia tidak bisa dikena air, cara membersihkannya dengan cara apa? Tayamum. Jadi itu harus orang pesantren harus tahu. Ya, dia ditayamum karena alat untuk membersihkan itu cuma dua, cuma mandi adalah air dan debu, tayamum. Nah, namanya ada orang yang tenggelam di laut, hancur nih kulitnya. Kalau mau disiram air bisa terbawa kulitnya itu dengan air kalau disiram. Maka cara membersihkannya atau caranya adalah cuma di tayamum. Tidak mesti diberaki di seluruh badan, tapi anggota tubuhnya saja, anggota tayamumnya yang kita kasih. Lalu bagaimana niatnya? Maka tetap sama dengan niatnya tadi. Nawaitu tayammuma lihazihi maitati atau lihazihi janazati fardhu lillahi ta'ala. Jadi nawaitu tayammuma lihazihi janazati atau al-maitati fardhu lillahi ta'ala. Ya, ini saya pernah ditanya ya. Ada orang yang saya datang ceramah, kebetulan orang sudah tenggelam beberapa hari baru dapat. Nah, itu dia mandikan dengan pakai kasurnya. Dia mandi dengan kasurnya, dia tidak buka itu. Kenapa? Kalau dibuka katanya kasurnya itu kulitnya mulai lemit, ya, dagingnya bahkan bisa ikut dengan air. Nah, dia bertanya bagaimana caranya itu, Ustaz? Sedang ditayamumi saja, terus dimandikan yang begitu. Jadi bagaimana tadi niatnya sama dengan di saat kita bertayam. Nawaitu tayammuma lihadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Aku nyanyi.
Kemudian ya, di saat jenazah itu dimandikan, tidak apa-apa ini catatannya. Jadi di saat air itu disiramkan di atas, setelah kita membacakan tadi niat, kita siram, apa yang kita baca? Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Jadi disiram di atas, disiram ke kanan. Apa bacanya? Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Harus hafalin ya. Ya. Saya disiram. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Itu di saat dia masih terlentang. Jadi sudah ya. Nawaitul ghusla li hadhil maitati farda lillahi. Nah, disiram melentang. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Siramnya masih terlentang toh. Nah. Apa tadi bacanya? Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Masih dalam keadaan terlentang. Ya. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Nah, mulai dari atas sampai ke, jadi kalau bisa selesai di kaki, selesai juga bacaan. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Pelan-pelan siram air, pelan-pelan, jangan langsung di apa saja disiram kayak atau disiram banyak, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena orang meninggal itu sakit sama dengan orang yang hidup. Jadi kalau kamu langsung tutup si air begini terus nyoto itu boleh. Nah, jadi itu ya. Nah, itu diperbaiki cara pelayanannya terhadap jenazah ya. Kemudian setelah itu dibalik ke kanan. Jadi kan di atas ini dong. Nah, itu tadi. Kan dia masih terlentang, makanya tadi itu dipakai di saat dia masih terlentang. Dibaca. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian ya dibalik ke sisi kanan. Ya, sisi kanan. Membaca Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Dibalik ke sisi kanan. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Jadi yang diganti Rabbana ya Allah, diganti ya Rahman. Sama aja semua bacaannya, cuma ya Rahman. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ulangi dulu. Ghufranaka Rabbana, Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Di saat dia dibalik ke sisi kanan. Nah, toh? Ya. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ulangi. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Apa ya? Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dibalik ke sisi kiri, maka tetap dibaca Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Jadi cuma Rahman diganti Rahim. Kalau Rahim dia dibalik ke sisi kiri. Ya. Jadi dia diterentang Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Balik ke sisi kanan dibaca Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Balik ke sisi kiri Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Jadi ya Rabbana pertama bisa dia terentang, Rahman bisa dia kanan, kiri bisa Rahim. Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Sudah paham ya? Bisa dihafal. Nah, ada yang bisa ulangi? Coba. Pakai mic dulu. Nah, coba. Apabila terlentang, Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Apabila dihadapkan ke kanan, Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Apabila dihadapkan ke kiri, Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Oke. Kemudian belakang. Maka dibaca lagi
Ghufranakal hamdu rabbana wa ilaikal masir. Ghufranakal hamdu rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka alhamdu 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 rabbana wa ilaikal masir. Jadi 4 sisi sudah. Ya, di saat dia terentang ghufranaka ya rabbana wa ilaikal masir. Saat dia balik kanan ghufranaka ya rahman wa ilaikal masir. Balik kiri ghufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masir. Belakang ghufranaka alhamdu rabbana wa ilaikal masir. Semua bacaan-bacaan tuntas. Kalau ini sudah sempurna dari itu. Kenapa semua sisi-sisi sudah dibacakan doa? Ya, semua dibacakan doa. Dan itu memang kita butuhkan. Ya, jadi semua pergerakannya, semua bacaan-bacaannya, semua bacaan-bacaannya itu ada doa-doa yang kita, doa-doa khusus yang kita sampaikan, ya kita bacakan. Nah itu perlu dihafal. Hafal matinya itu ya. Nah, setelah dikapani. Setelah dikapani apalagi kewajiban selanjutnya. Jadi nanti dikapani ada prakteknya, ada praktek. Bisa sholati. Apa yang kita baca di saat sholat? Usalli. Ya. Apa dibaca kalau kita salat jenazah? Usalli fardal maitati. Usalli ala hazihil maitati arba'a takbirat fardu kifayatin lillahi ta'ala. Usalli ala hazihil maitati. Usalli ala hazihil maitati arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, usalli ala hazihil maitati. Kalau perempuan ya, usalli ala hazihil maitati arba'a takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala kalau makmum. Imaman kalau imam. Saya ulang ya. Usalli ala hazihil janazati arba'a takbirat makmuman lillahi ta'ala. Usalli ala hazihil janazati ala hazihil maitati arba'a takbirat imaman lillahi ta'ala. Kalau gaib usalli ala hazal alal maitil gaibi arba'a takbirat makmuman lillahi ta'ala. Biasa salat gaib kan? Nggak pernah. Pernah ya. Jadi ada maitnya hadir, ada niatnya, ada maitnya yang di seberang sana gaib, ada tetap ada niatnya. Usalli ala hazihil maitati arba'a takbirat makmuman lillahi ta'ala. Ya, ada yang mau nambahkan fardu kifayah boleh, ada yang tidak apa-apa. Sudah jelas itu? Coba niatnya siapa? Niat, ulangi. Niat. Jadi nanti kalau praktek ya, semua niatnya, semua doa-doanya harus jahar. Tidak boleh bici-bici. Makanya diberikan teori dulu. Diberikan dulu teori supaya ada kesempatan untuk mematangkan itu doa-doa tadi. Jadi bisa praktek itu harus didengarkan semua bacaan-bacaannya. Ya, mulai dari memandikannya, mulai dari memandikan doa-doa, kemudian niatnya mensalati, ya kemudian alat-alat yang dipakai dalam memandikan semuanya. Dia memandikan jenazah yang dalam keadaan normal atau memandikan jenazah dalam keadaan yang tidak normal. Tadi yang tidak bisa dikena air pamannya. Apa yang Anda baca? Ya. Di saat kita salat, yang membedakan salat jenazah itu setelah kita takbir apa yang kita baca? Al-Fatihah. Jadi tidak ada salat, tidak ada doa kitanya.
Ya, jadi sholat jenazah itu jangan sampai baca juga doa kita kayak orang makan pisang goreng panas. Wih, panjang sekali doa kitanya. Biasanya itu. Ya, tidak ada ya. Jadi kalau sholat jenazah orang tanpa doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah apa? Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu apa? Doa kepada orang mati. Allahumma orangnya memang BP ya? Nah, apa ini? Jadi Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'wanha. Dengan selanjutnya wa akrim nusulaha wa ghasilha bima'in wa salji wa barakatiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abdi wa abdilahu daran khairan min dariha wa aklan khairan min akliha wa qiha fitnatal adzabil qabr. Hafal sendiri. Harus hafal sendiri itu. Tidak ada ulangan kalau itu. Ya. Jadi setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Ya. Setelah itu doa kepada orang meninggal. Kalau dia perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwahu. Kalau dia bencong, Allahumma gfirlaha. Nah, ada bencong nah. Tapi memang ya, jangan tidak ada bencong itu ya. Tidak ada bencong dalam hal orang mati. Ada laki-laki dan perempuan. Jangan sampai mulai bilang ini, ajar khusus pada ini itu ada bencong. Tidak ada bencong. Dalam kasus orang meninggal tidak ada bencong. Semuanya laki-laki atau perempuan. Dari siapa suruh jadi bencong? Tidak ditahu doang. Jadi pusing itu kalau orang bencong tidak ditahu bilang doa apa mau dipakai. Ya, jangan ada keluarganya bencong kasih tahu mami. Bilang sebelum kau meninggal harus jelas apa kau bencong atau kau perempuan atau laki-laki. Ya. Doa terakhir takbir keempat adalah doa buat orang yang keluarga yang ditinggalkan. Allahumma ighfir lana warhamna atau Allahumma ighfir lana. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da. Banyak doa-doa di situ. Jadi takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga adalah doa kepada orang meninggal, dan takbir keempat adalah doa buat orang yang ditinggalkan ya semua. Nah, itu tidak ada yang dibisik-bisik itu dalam praktek, nanti praktek sholatnya juga harus jelas ya doanya. Makanya dihafal itu doa jenazah ya. Ya, dua jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena beda doa yang kita lantunkan di saat kita baca doa perempuan atau doa kepada laki-laki. Ya, saya kira begitu dulu. Kasih. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Iya, silakan. Berapa kali disiram kalau dimandikan? Nah, minimal 3 kali, maksimal sampai bersih. Witir ya yang jelas ganjil. Hitungan ganjil. Sampai bersih. Sampai bersih. Satu kali saja. Ya. Iya. Ya, Awalnya. Kemudian pada saat kita memandikan itu ya, kita sedari dengan atas toh, selama itu banyak kita angkat naik, toh tidak baik-baik, kemudian kita tindis, toh ini kita harus ini pusatnya, supaya itu lancar keluar kotorannya. Kita urut, baru didankan. ya betul. Ditimis Ditimis besarnya biar kotorannya keluar. karena yang menandakan itu ini mayat ini sudah bersih ya. Kalau sudah bersih itu mayatnya ini tangannya sudah apa namanya pusatnya berarti sudah bersih.
darah. Baru kita pakai Ya. Lebih detailnya nanti di praktek kita jelaskan di saat prakteknya. Apa saja, bagaimana aturan, bagaimana baiknya memperlakukan mayat dalam perawatan jenazah. Ya. Jadi kita akan jelaskan di praktek. Kemudian yang saya ingatkan bahwa jumlah untuk peserta setiap kelompok minimal 7 orang ya. Ya, dengan syarat kan ada syaratnya nanti. Ya, minimal 7 orang. Minimal 7 orang. Jangan kurang dari 7 orang. Karena ada satu komentator, kemudian ada satu yang memandikan, 2 yang memegang kain kafan, 3 yang memandikan mayat. Itu dari saya. Dan kita akhiri Ustaz atau masih ada tambahan? Oke. Iya. Ada, silakan Nak. Ada yang mau bertanya lagi? Diambil kayak linggis. Dapat lagi? Gila giginya? Ya, diusahakan kan dia kawat, cuman kawat kan, jadi diusahakan dia terbuka. Kalau dia beher, Kalau biasanya kalau alat yang dipakai itu di saat orang meninggal pasti terbuka ya, karena longgar, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menahan. ini Alat palsu, semuanya pasti dia longgar, terbuka sendiri. terbuka sendiri. Ya. Hah? Kalau apa? Ada luka. Bisa disiram selama itu kita yakinkan yang bisa menyebabkan luka itu, yang bisa menyebabkan kita pindah ke tayamum apabila disiram air dagingnya meleleh. Tapi kalau dia cuma luka tidak meleleh, tidak apa-apa. Yang kita khawatirkan kalau kena air meleleh dagingnya lari. Kan kalau darah itu akan berhenti Ya. saat kita meninggal. Tidak keluar terus. Tayamum yang sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah diangkat kan anggota tayamum saja disiram ya. Anggota tayamum 3 kali saja 3 kali. Kalau memang memenuhi, tapi kalau memang sangat kan itu tayamum darurat ya. Nah, ala kadri imkan sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan mau mengatakan karena 3 kali dan 3 kali kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, artinya kalau memang kita sudah yakinkan bahwa ya sudah sampai merata, sudah. Misalnya dalam keadaan berhalangan terus dimandi meninggal Ustaz, dimandi wajib lagi sesuai niat. Jadi itu tadi niat, makanya niatnya tadi nawaitul ghusla li hadhil maitati li rabbil hadasil akbari fardhan lillahi taala. Itu sudah terangkat. Makanya niatnya tadi itu sudah niat. Jadi umpamanya dia kan ini orang meninggal, ada orang meninggal itu dalam keadaan junub. Ada orang meninggal dalam keadaan haid. Makanya tadi niatnya itu. Nawaitul ghusla li hadhil maitati li rabbil hadasil akbari fardhan lillahi taala. Makanya dikatakan wajib hukumnya itu dimandikan sebagaimana wajib hukumnya kita mandi di saat kita hidup. Sudah terangkat di situ satu kalinya. Sudah. Yang jelas keputusannya tadi harus merata ke semua anggota tubuh ini air. Yang harus merata. Tidak boleh ada yang tidak kena atau ada bulu-bulu yang tidak kena. Berarti tidak sah. Makanya diletakkan itu harus. Itu tuntas jelas. Jelas? Masih ada? Ada? Oh, orang-orang apa saja? Jadi laki-laki dengan laki-laki dengan laki-laki. Tapi seorang istri boleh dia mandikan suaminya. Jadi seorang istri boleh dia mandikan suaminya, tapi suami tidak boleh dia mandikan istrinya. Jangan kita bertanya kenapa? Jangan.
Tidak boleh ditanya begituan ya. Jadi seorang istri boleh dia memandikan suami, tapi suami tidak boleh yang memandikan istri. Tutup titik. Tidak boleh. Tidak boleh ditanya. Tidak boleh dijawab di tempat Ya, ini. tidak boleh juga ditanya. Ya, Tidak boleh dijawab di tempat ini. Makanya Kalau tidak- Ustaz baru jawab di sini, bukan tempatnya. Nah, makanya tidak boleh ditanya juga. Jadi boleh 3. Ada bagian kepala, bagian kaki, bagian pantat. Karena ada yang di bagian pantat itu sensitif. Jadi bagian pantat itu harus keluarga dekat. Jadi di bagian pantat itu harus keluarga dekat. Kenapa? Karena di situ kotoran akan keluar. Bisa diurut itu tubuh kan di sini semua keluar. Bisa diurut itu tubuh tadi keluar di situ. Ya, makanya di situ orang dekat. Jangan orang jauh karena dia bisa ceritakan, bilang besarnya itu keluar di perut. Nah, tapi kalau anaknya, istrinya boleh, ya. Kenapa ya? Jadi, makasih nak, makasih. Bagus sekali nih. Ternyata kita punya cerdas semua santri-santrinya ini. Ya, boleh. Ya. Bagus ya. Hah? Jangan, tidak boleh ditanya lagi ya, rahasia. Hah? Apa itu? Terus dikelilingi sama suaminya, Ustaz, atau istrinya. Misalnya tahu Ustaz kayak istrinya meninggal, terus sudah di kamar, sudah sholat, tapi biasa orang nak tuntun gitu kayak suaminya ngeliling banyak na istrinya Ustaz. Kan ada masing-masing, tradisi masing-masing. Itu mungkin. Nah ini mungkin saja. Jadi ini secara hukum agama tidak ada yang membicarakan itu. Tapi mungkin waktunya mau meninggal istrinya ini berwasiat ki, bilang bisa saja kamu menikah kalau sudah melangkai mayatku. Jadi bisa saja. Secara dalil agama tidak ada yang mengikat itu. Bilang harus kau keliling 7 kali ditawaf. Tapi kalau wasiat itu harus kita laksanakan selama tidak mengundang dong. Nah, tadi wasiatnya istrinya. Bisa aja kau menikah keliling dulu jangan saku nak. Nanti dia jangan sampai. Ini gini kalau bagaimana ini Bu Murid? Beda ini kalau majelis tadi didatangi ini. Beda. Terlalu banyak pertanyaannya kalau anak. Tidak Ustaz Keto. Enggak Ustaz Keto, misal Ustaz mayatna orang tua kayak mama Ustaz di sini, tapi itu bapak Ustaz ada kayak nenekku pegang Ustaz buat nakelilingi mayatna orang tua Ustaz. Orang tua Ustaz. Bagus ya, bagus sekali ini, bagus ini pertanyaan tak. Jadi sebentar kalau pulang ki nanti berlibur ki, tanya ke dulu. Kalau berlibur ki nanti pulang ki, bilang sudah ku tanya itu ustazku, tapi tidak tahu nak jawab. Nenek tak kita bilang kenapa tidak keliling itu tadi bapak mau. Tidak ada dalilnya itu nak. Artinya tidak ada dalil yang menandakan bahwa harus dikelilingi secara syariat, tidak ada. Jadi itu tradisi mungkin yang berlaku oleh masyarakat. Yang jelas itu tidak ada dalil agama yang mengikat. Kalau nenek Ustaz kayak ngambil pakai dalamnya. Rahasia itu rahasia. Astaga. Sudah. Rahasia itu rahasia, tidak boleh. Oh ternyata ujung-ujungnya dilarang lagi menikah.
nyata baca-bacaan di sini. Kabatin. Biasa gitu. Yang tidak biasa kalau suaminya meninggal hari ini, besok kembali. Mati suri. Nanti dilanjut di asar masuk. Waktu jadi penting. Saya sangat senang. Anda semua bersemangat, saya lebih bersemangat. Tapi kalau Anda bersemangat dan Anda duduk, berarti saya akan loyo karena saya berdiri berkeliling. Tanya lagi Ustaz, kelanjutannya. Bagaimana? Kemudian duduk. Kita informasikan saja. Minggu depan. Yang jelas minggu depan harus sudah hafal mati dan baca-baca. Sudah ada alat yang kita akan bawa, boneka. Ya, kalau ada yang mau praktek di sini, ada yang mau maju terus. Apakah Ya gitu tuh Ustaz Wahab. jadi besok bentuk kelompoknya masing-masing, anggotanya itu 7 orang, satu kelompok. 8, 7 ya. Ada imamnya. Maksimalnya minimalnya 7. 8. Atau ada khusus yang kelompok salat ditunjuk satu paket. Oh iya, 7 orang minimal. Itu tuh dimandikan, itu yang salati, itu yang kafani. Ya. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Tutup di situ dulu Ustaz Wahab. Woi.